Di tengah perang, dentuman bom, dan ketidakpastian hidup, ada hati yang tetap memilih berpegang pada Kristus. Ada pula tangan-tangan yang terbuka menolong mereka yang terbuang. Dari Suriah hingga Filipina, dari Sudan Selatan hingga Kenya, Gereja Katolik di seluruh dunia terus hadir, memberi harapan dan mengajak kita untuk peduli. Sahabat Katolik terkini, mari kita lihat bagaimana kasih Tuhan bekerja melalui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai negara pada minggu ini. Halo, sahabat Katolik terkini. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa sahabat sekalian dengan rangkuman berita-berita inspiratif dari seluruh dunia seputaran Katolik selama sepekan terakhir. Ada kisah mengharukan dua gadis muda Suriah yang membagikan kesaksian iman mereka di tengah perang. Ada juga aksi gereja Thailand yang menolong pengungsi bentrokan perbatasan. Kita juga akan mendengar seruan uskup di Sudan Selatan untuk mengakhiri kekerasan, doa kaum muda Lebanon untuk perdamaian, peringatan uskup Kenya soal krisis pendidikan, ajakan uskup agung Munich untuk terlibat dalam politik lokal, hingga kabar investasi besar di bidang kesehatan Katolik di Filipina. Semua ini bukan sekedar berita, tapi juga undangan untuk merenung, di mana kita bisa ikut mengambil bagian dalam karya kasih ini. Sahabat Katolik terkini, kita mulai dari Roma, dalam sebuah malam bertema panggilan dua perempuan muda asal Suriah, Olga Almaati dan Christine Saat menjadi pusat perhatian. Bukan karena kisah pilu yang mereka alami, tapi karena harapan yang mereka sebarkan. Mewakili kaum muda Maria dari Damaskus, Olga dan Christine berdiri di hadapan ratusan orang, bukan untuk meratap, melainkan untuk bersaksi bahwa iman bisa bertumbuh, bahkan di tanah yang penuh reruntuhan. Mereka bercerita bagaimana masa kecil mereka diwarnai suara bom dan ketakutan, namun di tengah gelapnya situasi, mereka menemukan terang dalam Kristus. Christine Saat bahkan mengutip kata-kata penuh kekuatan, kasih itu lebih kuat daripada kematian. Baginya itu bukan sekedar ayat indah, tapi pengalaman nyata. Bersama kaum muda Suriah lainnya, mereka memilih untuk melayani, menolong orang-orang di sekitarnya, menjadi cahaya di tengah kegelapan. Semangat mereka berakar pada spiritualitas Vincentian, semangat cinta kasih yang konkret, dan ketekunan yang tidak kenal lelah. Kisah ini membuat kita bertanya, kalau mereka bisa tetap setia di tengah perang, bagaimana dengan kita yang hidup di situasi yang lebih damai? Beranjak ke Asia Tenggara, tepatnya di Thailand bagian timur laut, Keuskupan Ubon Ratchathani minggu ini bergerak cepat membuka tempat penampungan darurat bagi mereka yang melarikan diri dari bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja. Meski gencatan senjata sudah diumumkan sehari sebelumnya, ketegangan tetap tinggi. Akibatnya sekitar 200.000 orang harus mengungsi. Bayangkan, sebanyak itu manusia kehilangan rumahnya dalam waktu singkat. Uskup Stephen Bunlert Promsena tidak tinggal diam. Ia membuka pos-pos donasi di seluruh keuskupan, sementara Caritas dan lembaga Katolik lainnya menyalurkan makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Sahabat Katolik perkini, inilah wajah gereja yang sesungguhnya, bukan hanya di altar, tetapi juga di jalan-jalan, di tenda-tenda pengungsian, di tempat di mana orang paling membutuhkan uluran tangan. Kita lanjut ke Afrika, dari Keuskupan Tomburayambio di Sudan Selatan. Uskup Eduardo Hiboro Kusala menulis surat yang begitu menyentuh kepada pemerintah. Ia menggambarkan realitas pahit umatnya. Hidup di bawah tenda plastik, meminum air yang tidak layak, berjalan dalam rasa takut, dan menguburkan orang-orang yang mereka kasihi tanpa suara. Ia menegaskan, ini bukan sekedar masalah politik, ini adalah tragedi kemanusiaan dan kegagalan moral. Kata-kata ini seperti alarm yang memanggil hati nurani kita. Kekerasan berbasis etnis antara komunitas Azande dan Balanda terus terjadi, dipicu perebutan kekuasaan, peran adat dan akses lahan. Seruan Uskup Kusala adalah ajakan untuk bertindak, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang.
Dari Afrika kita kembali ke Roma, di mana ratusan kaum muda Lebanon berkumpul di Basilika ke-12 Rasul Kudus. Dalam suasana hening penuh doa, mereka memohon perdamaian untuk tanah air mereka. Uskup Julius Botrus yang memimpin Komite Kaum Muda Katolik Suryani mengajak mereka memiliki hati seperti Kristus, hati yang mempersatukan dan penuh kasih. Pastor Bedros Haddad dari Gereja Katolik Armenia turut mendoakan pemulihan Lebanon dari krisis berkepanjangan sambil mengenang korban ledakan pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020. Sahabat Katolik terkini ini mengingatkan kita bahwa doa tidak pernah sia-sia. Doa adalah nafas iman, dan ketika doa dinaikkan bersama, ada kekuatan yang mengalir, bukan hanya untuk mereka yang mendoakan, tapi juga untuk bangsa yang sedang diperjuangkan. Kita bergeser ke Kenya, dari Keuskupan Kakamega Johab Obanyi Sakwe menyuarakan kekhawatiran besar. Pemerintah berencana menghapus dana pendidikan gratis. Menurut beliau, jika dana bantuan ini dihapus, banyak sekolah tidak akan mampu bertahan. Bahkan sekarang pun, ketika pencairan dana sering terlambat, beberapa sekolah harus meminjam uang untuk bertahan. Jika benar dihapus, krisis pendidikan bisa menjadi kenyataan yang menghancurkan masa depan generasi muda. Pendidikan adalah hak, bukan privilege, dan gereja sekali lagi berdiri untuk membela mereka yang suaranya sering tak terdengar, anak-anak yang bermimpi, tapi mungkin tidak punya biaya untuk sekolah. Di Jerman, Kardinal Reinhard Marx dari Keuskupan Agung Munich dan Freising bersama Uskup Christian Kopp dari Gereja Lutheran Batavia mengajak warga untuk tidak hanya memilih dalam pemilu lokal 2026, tapi juga berani mencalonkan diri. Mengapa? Karena politik lokal mempengaruhi hal-hal yang sangat dekat dengan hidup kita. Air bersih, energi, pengelolaan sampah, hingga kebijakan pembangunan dan pendidikan. Pesan ini penting, gereja tidak memisahkan diri dari masyarakat, tapi hadir dan mendorong umat untuk menjadi terang dan garam, bahkan di dunia politik. Dan kita tutup berita utama dengan kabar besar dari Filipina. Bon Secours Mercy Health menyedia layanan kesehatan Katolik asal Amerika Serikat, berencana menginvestasikan hingga $500 juta AS untuk membangun rumah sakit besar di sana. Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu investasi kesehatan swasta terbesar dari sistem berbasis AS di Filipina. Misi mereka jelas, melanjutkan pelayanan penuh belas kasih Yesus, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menjunjung kesucian hidup dan melayani dengan integritas. Sahabat Katolik terkini, ini bukti nyata bahwa iman bisa diwujudkan dalam tindakan konkret yang menyentuh kehidupan banyak orang, bahkan lintas negara. Sahabat Katolik terkini, dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa gereja bukan hanya bangunan, melainkan sebuah gerakan kasih yang hidup. Dari remaja di Suriah yang berani bersaksi di tengah perang, para relawan di Thailand yang membuka pintu bagi pengungsi, uskup di Sudan Selatan yang menyerukan perdamaian, kaum muda Lebanon yang berdoa tanpa lelah, hingga para pemimpin yang membela pendidikan, mendorong partisipasi politik yang sehat, dan membangun fasilitas kesehatan demi kehidupan yang lebih baik. Semuanya adalah wujud nyata Injil yang hidup. Mari kita bertanya pada diri sendiri, di mana Tuhan memanggil kita untuk hadir? Siapa yang bisa kita hibur? Siapa yang bisa kita bantu? Seperti kata Rasul Paulus dalam Galatia bab 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang terinspirasi oleh karya kasih Tuhan di seluruh dunia. Sampai jumpa di berita Katolik terkini berikutnya. Tuhan memberkati.